Independent Wolf gitu kan ya. Ya, Baiklah kalau gitu kita bakal langsung lihat aja seperti apa sih keanehan-keanehan, keunikan apa saja bakal terjadi di Miramar. So let's go, masuk saja ke match 3. ini dia pesawat sudah mengudara dari area kanan karena dua pulau Miramar berada di arah bawah pesawat kita. Harusnya Impala akan coba dilewati oleh garis pesawat dan betul saja kita lihat juga EVOS Reborn muda untuk turun ke kampung halamannya. Tidak hanya EVOS, tim yang tadi baru saja mendapatkan winner chicken dinner yaitu Geek Fam juga mudah untuk menuju Puerto Paraiso. Apakah kembali Geek Fam akan memaksimalkan game ini back to back seperti yang dilakukan oleh Ion saat back to back di hari yang kedua? Irajel dan juga Miramar masih terbuka kesempatannya untuk Geek Fam. Masih ada ya, masih ada chance untuk mereka bisa mendapatkan gelar back to back. Sementara waktu kita melihat juga semuanya pasti udah turun ke tempat yang mereka inginkan. Gue inget tuh kemarin ketika circle untuk match ketiga Miramar tuh dia ke kanan terus. Ya. Kanan terus. Dan juga mengingat kemarin ada momen Flykido versus Genpos. 1-0 Betul, ya. untuk Flykido. Dan apakah bakal terjadi kembali pertemuan-pertemuan individual atau enggak? Karena yang namanya pertemuan individual itu biasanya terjadi karena mereka susah untuk sampai ke drop zone mereka ya kan? Ya, itu saat mereka dipaksa untuk turun di area scrapping atau saat mereka berebut sebuah kendaraan. Seringkali memang fight 1 lawan 1 terjadi dan kita saksikan saat ini Los Leones masih belum ada yang mengisi karena semuanya ngumpul di area sebelah kanan. Geek di sana, Void di sana, Zone pun berada di kanan Los Leones. Gak ada yang langsung ke Los Leonesnya karena memang cukup jauh jaraknya sehingga ini dia yang tadi Cijel sempat bahas juga harus cari kendaraan dulu. Wah ini menarik sih kalau misalkan ternyata zone sama tabrak, astaga, nggak jadi, hampir miss, nggak jadi. Masih belum ada tabrakan di area tersebut. Rocky gagal tadi, Ciel berhasil untuk menghindar, Hades datang membuat Ciel selamat. Oke. Dan juga pastinya dari Rocky tidak mau wasting time untuk mengejar-ngejar seorang Ciel ya kan. Jadi bakal dibiarkan lepas juga untuk bergerak mencari lootingan dan ini masih menjadi Miramar di awal. Kita masih belum lihat, nah kan penuh. Gak bisa, maksa deh. Sudah tidak ada slot lagi untuk bisa naik di bagi tapi masih terus dipaksakan. Mungkin mau di atas roda kali. Jadi rodanya muter dia ke lindes. Bukan, itu loh yang kayak di sirkus lari-lari. Oh iya bener. Ya, tapi Di ini atas PUBG roda. Mobile bukan sirkus. Betul, sulit memang untuk melakukan hal tersebut. Tapi apa lagi nih? Kemarin gue inget kayaknya ada momen yang satu bagi bisa naik bertiga deh. Bisa. Waktu itu momen ini bukan sih pas ini yang anak PUBG kan APG Ya, pas PMGC. saya Saya kah? Saya. APG tuh saya ya? APG saya betul. Iya, Karena si dari anak PUBG Kamboja. kan. Iya. Iya. Gue cuma ingetnya gara-gara anak Yang- PUBG kan. Dia joget-joget dulu. Betul. Untuk bisa stabil di atas bagi dengan 3 player. Tapi akan kita lihat kayaknya tadi nggak dimaksimalkan ya hal tersebut atau nggak dilakukan hal tersebut. Gak kelihatan sih soalnya, gak kesorot. Ya. Jadi nggak tahu. Bener juga sih. Ya Ya. kan? Kita berpindah ke menuju ke arah yang berbeda. Nah, ini dia victim 365 yang tadi coba pakai bagi Oh nggak jadi. tapi tidak dilakukan. Ya, terlalu berbahaya soalnya ya. Jangan ditiru di rumah ya adik-adik. Betul, apalagi itu juga bukan sesuatu yang dibenarkan sebenarnya ya. Iyalah, siapa juga di real life mau muter-muter di roda Sans. Nah, Kecuali dia memang pemain sirkus. betul. Apalagi di real life lagi naik di kap mobil joget-joget. Eh, Coba dibayangkan kalau kita lagi di jalan, tiba-tiba ada yang lewat Iya. joget-joget di kap mobil, kan ya, aneh. Aneh memang. Sudah, tidak usah dibahas karena memang aneh. Sangat aneh. Seperti yang saat ini kita lihat, memang tidak ada yang aneh, jadi nggak usah dibahas yang Iya. tadi lagi. Menuju ke arah yang berbeda, Bigatron Red Alliance, ada Yuhai dan juga pemain-pemain Bigatron yang lain. Kenapa tuh? Bentar. Tadi kan kita ada sempat bahas momen Ya. ini nonton bareng di Mall Taman Anggrek. Oh, ya kan? betul, ya. Tadi kan gue sempat ke sana. Itu ada player-player dari Oh, BTR. begitu. Ada uksi-uksi. Terus gue sempat mikir, kagak main dong PMPL. Oh, tapi ternyata main. Oh. Nyampe ke GH-nya dengan selamat ya. Wow, sangat luar biasa ya Bigatron Red Alliance. Mereka bahkan masih menyempatkan ya waktu mereka untuk datang ke Keren, event keren. offline dari PUBG Mobile yang saat ini juga sedang terselenggara di Mall Taman Anggrek. Iya Sangat betul. luar biasa. Betul. Jadi buat teman-teman yang lagi di rumah nih nonton misalkan gabut nih, ini masih ada waktu beberapa jam kalau misalkan teman-teman mau merapat ke Mall Taman Anggrek boleh. Tapi buat yang lagi nonton sekarang secara online juga boleh banget untuk seperti biasa pencet tombol like-nya sebagai salah satu apresiasi. Kalau misalkan teman-teman tuh pengen gitu loh PUBG Mobile bisa ada offline kah atau bisa mengadakan sebuah event yang lebih seru lagi. Jadi kayak suportif gitu loh. Feedback suportif ya kan dengan menekan tombol Like-nya pasti itu dia.
Nah, pastinya kita juga terus mengingatkan kepada teman-teman semuanya kalau kata orang-orang Cijel, Apa tuh? nulis lancar pakai pulpen, Cakep. motor jalan pakai mesin. Iya. Supaya turnamen jadi offline, ayo kita vaksin. Benar 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 benar. Soalnya kan sekarang itu udah mulai Sampai booster ya. iya sampai itu. Nah, itu namanya booster. Yang Gua ketiga. tadi lupa gitu kan. Apa ya vaksin ketiga ya? Yang ketiga itu booster. Ya. Jadi untuk kalian semua yang belum vaksin, apalagi yang belum vaksin kedua, wajib banget untuk vaksin yang kedua. Iyalah. Setelah kalian vaksin yang kedua, boleh kalian melakukan booster juga agar lebih aman dan juga kalau udah booster itu udah aman setidaknya. Iya. Karena yang maksimal kan booster. Betul. Itu tidak hanya aman untuk kita, tapi aman untuk orang sekeliling kita juga. Betul sekali, karena boostingan itu penting, gak cuma di real life, Mm-mm. di PUBG Mobile juga penting. Boostingannya kayak minuman, energy drink, Betul. painkiller, adrenalin, tapi boostingan lain juga ada. Ada, memang. Seperti contohnya, Boosting sama ayang. iya, min 1 ayang tidak ada. Boostingan. Iya, Apalagi ini malam minggu. iya. Selain boostingan ayang, ada boostingan apa lagi? Apalagi. Boostingan dari mantan bisa, Oh, mantan ya. gebetan bisa. Kadang nge-boosting juga, betul. Lo bisa dong. Memang kalau kita punya mantan pastinya kita kan kadang kan mantan suka nyakitin. Ya. Kita ingin membuat mantan kita sakit tapi dengan prestasi. Wih. Kita berprestasi di PMPL sehingga mantan kita menyesal. Iya. Kalau saja saya masih dengan dirinya, Waduh. saya jadi pacarnya yang menang PMPL. Sebentar coba saya cerna ya. Saya kurang mengerti. Jadi kalau ada player yang menang PMPL, dia jadi Ah. pacarnya gitu kan, Ah. jadi bangga juga. Oh, iya, oke Jadi lah. postingannya. Oke lah, oke lah, oke lah, cukup untuk boostingannya. Kasihan yang jomblo-jomblo nonton juga di rumah ya. Mendingan kita bahas juga EVOS yang lagi melakukan tembakan pengusiran seperti biasa dong Ya. ya. Ada mobil, tembak dulu. Pastinya ini untuk pengusiran juga supaya nanti kan EVOS nih mau bergerak nih. Mm-mm. Jadi gimana caranya biar nanti jalur di depannya juga aman dan mereka pasti akan menentukan strategi berikutnya. So we'll see, nggak cuma EVOS, ada juga Geekfam yang tadi baru saja mendapatkan winner-winner chicken dinner. Ya, kalau kita lihat ini adalah untuk kesekian kalinya jalan ini adalah jalan private yang dimiliki oleh Geekfam. Betul. Ini adalah jalan, bisa dibilang jalan tol yang emang dibangun untuk Geekfam aja. Oh. Karena selalu saat Miramar dimainkan, antara Geekfam dari kiri jalan ke kanan atau dari kanan jalan ke kiri, lewatnya jalur itu. Ya, dulu yang punya bukan Geekfam, Dulu siapa tuh? Red Rocket. Betul. Sekarang menjadi milik Geekfam. Nah, memang sangat luar biasa area jalan paling bawah itu adalah jalan paling selatan yang ada di Main Island Miramar dan mungkin saja ini adalah sesuatu yang sudah berulang kali, sudah dilakukan terus-menerus oleh Geekfam. Kalau ada yang iseng, pingin ngekat rotasi dari Geekfam, tinggal tunggu aja di sepanjang jalan itu. Ya, kalau niat, Ya. biasanya itu terjadi minggu-minggu akhir. Nah, Kalau misalkan ada yang posisi atau klasemennya di atas Betul. gitu kan, niat ditungguin, dipotong rotasinya, diobrak-abrik, bisa jadi kayak gitu. Tapi sementara ini kan kita masih hari keempat minggu pertama, mungkin kita belum melihat akan ada aksi-aksi seperti itu. Lebih ke arah, ya udahlah, yuk kita kumpulin poin sebanyak-banyaknya, kita amanin bonus poin ya kan, karena yang bakal dihitung untuk maju ke grand final itu adalah bonus poin. ya bonus poin menjadi harga mati, bonus 20 poin menjadi harga mati untuk minggu yang pertama saat ini. 20 poin pertama yang akan didapatkan oleh tim yang berada di peringkat pertama untuk klasemen minggu ini. Rancid, ada satu peluru yang masuk ternyata tadi dari seorang Liquid, sangat luar biasa. Smoke sudah di pop up sehingga berhasil untuk melakukan sebuah penyeberangan dengan mulus. Rancid gagal untuk menahan pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Ya, karena mau bagaimanapun juga Smoke itu yang menyelamatkan dari Bigetron Red Alliance, sebuah smoke wall yang membantu mereka untuk regroup di satu rumah yang sama. Dan sebentar lagi kita akan melihat circle kedua ya harusnya. Ya. Ini masih belum tahu kira-kira bakal kemana. Coba Sans kira-kira. Ya, ini harusnya circle menuju ke arah Ladrilera. Cili. Oke, ini dia. Apakah So remote info. zona So info banget. berada di Sanskui? 3, 2, 1. Nampaknya remote-nya habis baterainya. Iya betul. Tapi eranya masih masuk. Boleh, gak apa-apa. Buat partner buat partner ngecast gue apa sih yang enggak gitu. Waduh, bagus. Bagus ya. Suportif sekali ya, tapi Suportif, ya tenang saat aja. ini sedang dilakukan pergerakannya adalah rotasi massal oleh semua tim. Dewa United sudah bergerak, Kenot bersama dengan pemain-pemain Dewa United yang lain sempat berada di hashtag 4 di match sebelumnya, menjadi sebuah harapan baru secerca harapan yang dimiliki oleh Dewa United karena ini adalah tim yang mengawali hari berada di dasar klasemen sementara. Ya, jujur gue masih belum melihat pola permainan ya dari Dewa United. Kayak gue nggak ngelihat permainan mereka yang rapi karena ada beberapa momen mereka melakukan close combat 4v4
mereka seringkali kalah. Win rate mereka tuh nggak lebih dari 50%. Ya. Makanya gue masih belum tahu nih, apakah memang mereka lagi berusaha untuk mencari tempo permainan kah? Atau gameplay mereka masih belum klop. Tapi nggak mungkin juga, karena Dewa United ini kan cuma ada satu pemain baru ya. Betul, Kenot, hanya bener nggak? Kenot saja Iya kan? yang bertambah untuk di tim Dewa United. Tapi mereka juga kehilangan sosok yang cukup besar di tim tersebut, Oki Ozora. Karena ini adalah untuk Oh. pertama kalinya kita melihat PMPL tanpa adanya Oki Ozora. Karena dari season 1 Iya, 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 bersama iya. dengan Louvre, season 2 bersama dengan Louvre, season 3 dengan Dewa United, season 4 dengan Hmm. Dewa United, dan season 5 untuk pertama kalinya kita tidak melihat Oki. Sempat berjuang untuk masuk PMPL Ya, bersama Rebellion, Betul? namun gagal. Padahal di Rebellion juga kita melihat ada Slayer ya, Iya. mantan pemain dari Louvre dan juga mantan pemain dari Scarlet Gaming bersama Iya. Oki gagal menuju ke PMPL. Tapi Dewa United ini adalah tim yang cukup unik. Kenapa Mereka tuh? ini bisa dibilang tim yang maju nggak, mundur nggak. Karena Maju mereka salah maju salah, mundur salah. Karena mereka adalah tim yang kalau di PMPL bukanlah penantang juara, bukanlah tim-tim yang berada di peringkat atas. Tapi kalau mereka turun ke keluar dari PMPL, mereka selalu balik lagi ke PMPL. Itu yang selalu Iya dilakukan sih. oleh Dewa United. Jadi mereka tuh adalah tim yang di bawah kuat banget, jadi harus masuk PMPL atau sudah standarnya PMPL, tapi di PMPL juga belum juga sampai saat ini bisa membuktikan untuk berada di klasemen-klasemen atas. Nah, itu dia. Jadi kayak lebih ke arah gameplay ya. Iya. Gameplaynya belum terbentuk secara sempurna lah seperti itu. So, kita akan melihat dan doakan yang terbaik juga lah buat semua tim pastinya. Jadi buat teman-teman di rumah, misalkan kalian dukung tim A, B, C, D, E, silakan banget. Tapi seperti biasa, taunting boleh asal jangan menghina. Beda loh ya. Ya, itu dia. Taunting dengan menghina itu beda. Jadi tolong dibedakan juga karena kita mau komunitas yang positif. Dan kalau misalkan teman-teman lagi nonton juga boleh banget untuk seperti biasa drop the likes ya. Ya, itu yang pastinya harus terus dilakukan saat kita menyaksikan PMPL. Terus berikan like di YouTube PUBG Mobile Indonesia. Flyboy Yuhu. saat ini sedang berupaya untuk melakukan tembakan dengan sebuah kar menuju ke jendela, yang mana di jendela tersebut juga ada Luxi yang sedari tadi melakukan pick, namun belum berhasil didapatkan knockdownnya oleh Flyboy. Justru Luxi berpikir cerdas kali ini, tidak bisa mendapatkan pemain-pemain dari dunia game, dia ingin mendapatkan kendaraannya agar melakukan cut rotasi agar dunia game tidak bisa melakukan rotasi lagi. Ya, rusakin aja kendaraannya ya kan, bikin susah teman-teman dari dunia games atau teman-teman dari lawannya supaya nanti melakukan rotasinya sulit. Dan kita akan melihat kembali untuk play zone shrinking dalam waktu 3 detik kemanakah? Apakah ke tengah? Dan ternyata ini memang ya tengah-tengah banget juga enggak, tapi ini memang zona normal sih, Ya. bukan zona yang epic kayak kemarin gitu. Betul sekali, dan kalau kita lihat ternyata ada sebuah pertemuan yang terjadi. Gremory menangkap seorang Uni. Kembali satu pemain Dewa United tertangkap oleh lawan-lawannya. First Blood di menit ke-12. Harus menunggu 12 menit untuk kita melihat adanya First Blood. Alright, tapi sayang banget ya kalau kita lihat memang dari positioning Uni juga cukup jauh dari teman-temannya berada di bagian belakang, dan bahkan gak cuman Uni. Kali ini dari Gremory pun mendapatkan sebuah target baru. Di depan sana sudah ada Ion yang lagi berusaha untuk keluar dari rumah atau mungkin baru saja touchdown, langsung ditembakin begitu saja. Cukup agresif nampaknya dari V365, mengupayakan beberapa tembakan-tembakan terus-menerus, Sanskui. Ya, terus adanya gempuran demi gempuran menuju ke arah pemain-pemain dari Ion. Tidak puas dengan satu elimination saja pastinya. Victim 365 Gremory bersama dengan pemain-pemain yang lain. Saat ini ada sebuah upaya untuk mereka menguasai cekungan tersebut. Belum ada inisiasi lanjutan yang dilakukan oleh pemain Victim 365. Justru inisiasi sudah dilakukan oleh Tuyul dan juga Ceta. Duo yang dimiliki oleh Bonafide Team yang sejauh ini masih sangat stabil. Granat dilemparkan menuju ke compound dari seorang Tuyul. Meledak di sana kendaraan dari Tuyul, namun hanya 50% HP saja yang hilang dari dirinya. Ya, nampaknya dari dunia games tidak menguasai secara penuh ya komplek compound dekat dengan Pekado ini. Masih dibiarkan 2 gedung kosong sehingga Bonafide bisa hinggap 2 orangnya. Dan bahkan sudah ada follow up juga dari teman-teman Bonafide, tapi ternyata Flyboy dari kejauhan bisa menangkap seorang Ucup dan juga Noob. Berarti Bonafide kehilangan 2 player untuk sementara waktu, tapi sebuah nades connect dari arah kejauhan. Cita nih bos. Ya, Cita memberikan sebuah granat yang sangat baik sekali menuju ke arah compound dari seorang Flyboy. Bahkan Tuyul juga melakukan hal yang sama, tembakannya connect tadi, 1 knockdown kembali didapatkan, berhasil menetralisir keadaan, berhasil membuat keadaannya berimbang 2 melawan 2 untuk sementara waktu. Rancid akan dikejar, sudah ketahuan di mana posisinya. Revive sedang diupayakan oleh pemain-pemain dari dunia games, tapi Cetah datang, Tuyul pun datang, granat sudah dilontarkan kembali. Cetah melemparkannya, itu bukan granat, itu adalah sebuah molotov, tapi ada granatnya juga. Cetah kembali dapat 1
lagi Nok menuju ke arah pemain-pemain dunia game. Tuyul lagi-lagi duo yang sangat berbahaya dari Bonafide. Tapi Rancid juga ada di area ini. 1 melawan 1, tembakan demi tembakan diluncurkan. Namun cetak proningnya gagal tadi. Rancid mengakhiri semuanya. Kemenangan dilakukan atau didapatkan oleh dunia game ini dia. Dunia game berhasil memulangkan tim yang berada di peringkat yang pertama. Buah nanas taruh kulkas. Kukira keras, ternyata kertas. Waduh, ternyata Bonafide nggak sekeras itu ya. Tapi gila banget sih, menurut gue itu udah cukup keras pertunjukan yang diberikan oleh seorang Tuyul. Tapi memang Ceta, proning shotnya digagalkan karena ada sebuah broken world piece saja dan menjadi sebuah keuntungan besar untuk dunia games. Tapi kita akan bergeser kembali juga ke arah satu compound. Kali ini ada Void yang lagi berusaha untuk menggerasak rumah milik dari NFT Batman. Mau kemana kamu, sudah dikepung oleh semua player dari Void. Bahkan dari Ramones juga agak sedikit kesulitan untuk bisa melakukan backup dari belakang. Batman mungkin saja akan membuktikan di match kali ini atau di fight kali ini. Wah. Tapi ternyata tidak. Baru saya akan mengatakan Batman ini adalah pemain dengan elim paling banyak. Tapi di hari ini kita belum melihat elim-elim yang datang dari Batman karena berulang kali dia terculik, terpisah cukup jauh dari rekan-rekannya dan selalu terculik. Itu yang dialami Batman di hari ini. Tapi fight antara Bonafide dan juga dunia games tadi membuat tim-tim yang berada di klasemen-klasemen atas punya kesempatan untuk mengejar poin dari Bonafide karena yang memulangkan Bonafide adalah tim yang berada di posisi 18. Ya, jadi ada kesempatan untuk mendapatkan extra point, sama halnya juga dengan Getronet Alice yang lagi berusaha untuk mendapatkan extra point karena satu player dari Dewa United berhasil sudah diamankan oleh seorang Yuhai Boy. Satu lagi ada di dalam sana, Hands the Public bakal langsung digerebek gitu aja, tapi ternyata Yuhai Boy kalah. Clutch-nya Liquid to the rescue, masuk ke dalam rumah Browning Shoot, tapi ternyata gas candy yang meledak. It was an epic moment, tapi kita masih belum tahu dan ternyata Dewa United yang harus dipulangkan. Sebuah momen yang membuat kita terkaget-kaget tadi karena ternyata satu bensin yang membuat pemain-pemain Dewa United dipulangkan seluruhnya dan kita melihat juga Alpha membuat Boom kali ini takluk karena pulang semua pemain dari Boom. Kita lihat tadi Hexas menjadi yang terakhir tapi Alpha masih ada di tempat tersebut. Poin mendapatkan poin tambahan. Kita berpindah juga menuju ke arah Super Una dan juga Fnatic. Match kali ini sangat panas sekali. Banyak fight terjadi di mana-mana. RRQ masih dalam upaya dia untuk comeback. Masih dalam upaya dia untuk membuktikan dirinya. Tapi Nerpeko sang birthday boy ditangkap oleh Fnatic. Lagi-lagi RRQ mengalami hal yang sama pula. Di posisi 13 ini adalah kesekian kalinya dialami oleh RRQ Ryu. Gila. Gue gak ngerti apa yang terjadi dengan RRQ di hari ini. Mungkin miskomunikasi, mungkin miscalculation. Entah apapun itu, tapi semoga RRQ di 2 match lagi nanti bisa bermain dengan sangat baik. Tapi sementara ini kita melihat juga dari Geekfam akan berupaya untuk mendapatkan winner-winner chicken berikutnya. Satu player, Toms, sudah ter-take down. Masih belum tahu ada di bagian mana, tapi ada pergerakan yang sudah mulai dibangun juga oleh teman-teman dari Geekfam. Masuk dari satu jalur yang sama, tapi ini bahaya banget karena di depan mereka sudah ada yang menembak, di belakang mereka juga ada yang nembak. Gue gak tahu apakah Geekfam bakal selamat masuk ke dalam dan ternyata Frenzy yang mengamankan seorang Toms. Toms ditangkap oleh Frenzy. Ini adalah sinyal bahaya untuk Geekfam. Kurang satu player saja pastinya mengganggu setup mereka, mengganggu tempo permainan mereka. Apalagi Toms menjadi kunci saat Geekfam tadi mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan screening menggunakan bagi yang sangat baik sekali. Berpindah menuju ke arah tim yang berbeda. Belva membuka sebuah scope kali 3 tadi. Melakukan tembakan dengan sebuah Scar L-nya. Belum berhasil memang, satu pelurunya connect menuju ke arah Potato. Namun setidaknya Belva bersama dengan pemain-pemain GPX sudah mengetahui di mana posisi dari alter ego Limax. Ya, Belva kali ini juga diturunkan kembali untuk bermain dan V365 lagi berupaya juga untuk bisa masuk, tapi ternyata bukan masuk, ternyata mereka yang menahan Void untuk bisa masuk. Ada sebuah net juga tadi yang dikekang untuk bisa menahan pergerakan dari Void, tapi nampaknya menarik melihat setup dari V365. Ini dia 2-2 loh tadi. Ya, 2-2 yang dilakukan oleh Victim 365, 2 pemain saja, Prie dan juga Hades dikirim, diplot untuk menahan 3 pemain yang dimiliki oleh Void. Cukup sulit memang tapi defensif masih terus dimiliki oleh Victim 365. Circle menuju ke arah Geekfam. Untuk kedua kalinya ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Geekfam, juara PMPL Season 3. Yes. Apakah mungkin ini adalah pembuktian dari Geekfam untuk bisa? Lah, emang benar karena Zone bakal berusaha untuk nabrak V365 di depan sana. Ada berusaha retake area dan ternyata kali ini Hades sedikit terpojok dari depan sana bakal langsung melakukan close comment. Berhasil untuk mendapatkan satu player dengan UMP Gaming badinya dan hampir mendapatkan yang kedua, tapi ternyata
Hades harus mengganti senjatanya. Masuk kembali ke arah bagian dalam, ada yang lagi reload dari sebuah celah tipis. Hades berhasil untuk mendapatkan satu lagi. Di manakah yang terakhir? Zone ada di bagian luar, tapi Hades sedang mencari-cari dan ternyata ditangkap oleh seorang Mineral dengan Grozanya, Sanskuy. Mineral memang menjadi backbone, menjadi tulang punggung dari Zone Esports. Selalu Mineral saat kita melihat Zone bermain dengan baik, saat kita melihat Zone mendapatkan momentum. Momentum tersebut diciptakan oleh Mineral, pemain yang sangat mahal dimiliki oleh Zone Esports. Berpindah kembali, fight di area rumah bata ternyata melibatkan Alter Ego Limax bersama dengan GPX. GPX dari tadi sudah menahan Alter Ego Limax, tapi ternyata defensif mereka jebol. Alter Ego berhasil menyelinap, ada ledakan yang terjadi, sama-sama melempar sebuah granat, tapi ternyata knock justru didapatkan oleh Alter Ego Limax. Sebuah knock penting, Belva harus berpindah kembali. Granat tadi ada di tangannya, menuju ke area atas. Bilot didapatkan satu knock kembali oleh Alter Ego Limax. Sulit Bilot untuk bisa menahan player-player dari Alter Ego yang langsung ngegerebek begitu saja. GPX ada di mana? Last man standing, tapi ternyata DG join the party juga dari kejauhan. Mereka mau rumah bata ini, tapi Alter Ego satu persatu tumbang dan Kraibu ternyata termakan oleh granat temannya. Ya, Bilot tadi yang melemparkan granat menuju ke arah Kraibu, sangat disayangkan. GPX sudah pulang menuju ke arah lobby. Kita melihat juga fight yang kembali melibatkan Zone, namun ternyata Prie dari tempat yang berbeda, dari arah kejauhan, flank yang berhasil. Fight melibatkan antara Aura dan juga Geekfam, tapi satu persatu pemain-pemain Aura sudah tumbang. Ada beberapa pemain Geekfam yang masih bertahan, 2 sampai 3 pemain Geekfam masih bertahan, menyisakan Aura, No Mercy, Wibu saja sudah mulai coba dibakar di sana, bahkan meledak satu kendaraan yang berada di dekat dari seorang No Mercy. Granat dikokang dari seorang Audrey, ikan hiu makan tomat. Ayo kita lempar granat, granat dilemparkan menuju ke dalam smoke, meledak di sana. No Mercy masih bertahan, tembakan demi tembakan. No Mercy mendapatkan satu knock penting, membuat ada space yang dia miliki untuk bisa mendapatkan kembali pemain-pemain dari Geekfam. Mencoba menciptakan sebuah momentum, tapi gagal karena yang dilawan adalah Kato. Kato Lisa, sebelumnya memang namanya Kato Lisa, sekarang Kato, dan ternyata Aura yang harus dipulangkan terlebih dahulu. Perebutan berhasil dimenangkan oleh Geekfam dan ternyata EVOS masih bertahan, masuk dari bagian timur, melakukan clutch, Liquid win the clutch, mendapatkan satu, masih mencari kembali. Red Face ada di bagian bawah, berusaha untuk melemparkan Molotov, tapi Liquid tidak terbakar karena Liquid adalah cairan. Luxy dari bagian kejauhan berusaha untuk melakukan backup fire, tapi ternyata teman-teman dari EVOS sudah mulai mengelilingi player-player dari BTR. Ini dia Conqueror Derby yang kembali terjadi. Ini yang ditunggu-tunggu pastinya oleh EVOS dan juga Bigetron. Conqueror Derby jilid yang kedua, Liquid mendapatkan kembali satu knock, namun dia juga harus tersungkur ke arah tanah. Luxy membackup dari arah yang cukup jauh, namun hati-hati karena banyak peluru dari EVOS yang masuk ke dalam tubuhnya. Gila, gemes banget, itu adalah gemes momen. Luxy low health, tapi bakal langsung disengage, berusaha untuk healing terlebih dahulu, menahan momennya, holding down, tapi ternyata kita harus bergeser juga ke arah Alter Ego dan juga Void, dan ternyata player-player Alter Ego tumbang satu persatu. Super Una apakah kembali menjadi superhero karena satu player berhasil di take down, dan ternyata kali ini Super Una akan mengokang granatnya, dilemparkan ke arah bagian depan, meledak sudah mobilnya, dan ternyata Void pun berhasil untuk didapatkan satu persatu, Sanskuy. Lihat kali ini kembali Super Una menjadi hero untuk sementara waktu. Untuk Alter Ego Limax, Bigetron Red Alias dipulangkan karena EVOS Reborn lah yang memenangkan Conqueror Derby jilid yang kedua. KF masih bertahan, Red Face masih bertahan, Microfog pun bertahan di sana. Bergerak pastinya kali ini pemain-pemain dari EVOS. Karena mereka belum masuk ke dalam circle, mereka harus menabrak area yang dimiliki oleh Ion. Di depan Ion setidaknya, karena Ion juga berada di luar circle. Yes, ini udah mulai makin seru, makin panas juga pastinya karena semua tim lagi berusaha untuk masuk ke dalam circle. Hanya 6 tim saja. Epic moment. Potato si kentang berhasil untuk menemukan seorang Alpha, dan lagi-lagi ada upaya tembak ke arah bagian depan, itu dia Audrey. Mata elangnya berhasil untuk menemukan seorang Red Face. EVOS dalam bahaya karena hanya Kaifa saja yang tersisa. Ya, lihat kali ini Fnatic bersiap. Kato, ada granat di tangan kanan dari seorang Katro. Sudah akan dilemparkan granatnya menuju ke arah seorang KF dan sudah dilemparkan rata sudah kali ini di tangan dari Kato. Sebuah predik granat yang sangat-sangat baik. Gila, ini loh Geekfam yang sesungguhnya. Yang dimana tadi kita bahas setelan pabrik, tapi kali ini bukan setelan pabrik, tapi ternyata 365 masih bertahan dengan 4 player yang mereka miliki. Gremory lagi berusaha untuk menahan pergerakan dari Potato di depan sana. Nampaknya Potato berhasil untuk melakukan healing terlebih dahulu. Cekungan tipis yang dimanfaatkan, tapi Ciel melemparkan granat. Wing! Boom! Sudah Alter Ego kehilangan player-player dan harus buat di posisi keempat. Saat ini kita lihat Ciel berupaya untuk mendapatkan pemain-pemain dari Geekfam. Sudah ada 10 elimination yang dikumpulkan oleh Victim 365.
kuat sekali pemain-pemain mereka di Miramar kali ini, tapi mereka juga bukan tanpa celah karena harus menahan gempuran dari Ion. Miseri, Rocky, Genfos, Frenzy bersiap saat ini untuk melakukan inisiasi serangan menuju ke arah Prie, karena Prie lah yang menjadi pemain yang paling dekat dengan Ion Esports. Betul, Ion dengan 4 playernya still standing strong, tidak kehilangan manpower lagi dan lagi, tapi Kato akan berusaha untuk melemparkan nades, membuat sebuah jebakan Batman. Apakah berhasil? Frenzy di depan sana sudah mulai maju, matang sekali granatnya, tapi ternyata splash damage saja yang masuk, membuat Frenzy pun tarik mundur, gak berani terlalu dekat dengan Kato. Lihat kembali saat ini sebuah momen yang dimiliki oleh Kato, lagi-lagi satu knock penting dia dapatkan saat Rocky tadi offside, terlalu terbuka posisinya. Bergerak kembali Kato, terlihat dia tidak mau diam di satu tempat saja. Setelah mendapatkan knock, kembali bergeser, dapat knock lagi, geser lagi. Itu terus yang didapatkan oleh Kato, dan lagi-lagi pemain berlabel timnas yang dimiliki oleh Geekfam membuktikan kapasitasnya. Oh my god, the same tactic mereka lakukan lagi dengan adanya Audrey menggunakan bagi sebagai bait movement, maju ke arah bagian depan dengan Uzinya mendapatkan satu confirm elimination, mencari kembali, lempar granat, tapi ternyata ada sebuah distraction, tembakan dan dilempar ke arah bagian depan, namun ternyata Miseri masih bisa bertahan, juga bakal langsung dimajuin dan ternyata tertangkap. Last man standing, Genfos di depan sana sudah mulai ketahuan juga oleh seorang Audrey, pelan-pelan tidak mau terburu-buru. Hati-hati Genfos, nggak cuman dari Geekfam, ada juga V365 yang memantau. Harus berhati-hati Audrey karena dia menjadi pemain terakhir yang masih bertahan. Kato sudah tumbang di belakang, harus ada segera revive yang dilakukan dan tiba-tiba berakhir sudah victim. 365 yang mendapatkan winner chicken dinner. Loh, gila, what happened Ayanawan? Inilah yang terjadi di akhir dari Miramar tadi. Saat kita melihat Audrey terkena granat, Ion juga berada di tempat tersebut, tapi Audrey yang berada di hashtag 3. Tiba-tiba, padahal tadi semuanya berlangsung secara cepat dan bersamaan, Cijel. Itulah yang membuat kita sulit untuk menganalisa apa sebenarnya yang terjadi di akhir tadi. Tapi kalau bisa saya lihat, pemain victim masih bertahan cukup banyak, sehingga ada yang nembak ke Ion, ada yang melempar granat ke Audrey. Benar. Audrey-nya kena, tapi apesnya Audrey, dia kena duluan baru Ionnya kena. Wah. Jadi dia hashtag 3. Beda 0,0001 detik ya. Iya, itu dia. Aduh, gila ini gemes banget. Tapi look at that. Lu lihat elimination yang diambil sama Kato, elimination yang diambil sama Hades. Ini gila sih. Mereka lagi berusaha untuk membuktikan kembali kapabilitas mereka. Sempat kita meragukan ya, meragukan kayak kemana sih ini Kato gitu. Ya. Tiba-tiba di sini menggila lagi. Gue suka banget ketika momen tadi Geekfam berusaha untuk masuk dengan Audrey, tapi apa daya, manpower -2 gitu kan. Ya. Lebih susah pastinya. 2 lawan 4 itu susah, apalagi open field. Itu dia, itu yang sangat sulit memang untuk dimainkan oleh pemain-pemain